Pemirsa, evakuasi 71 pemancing yang terjebak di ujung dermaga bekas pertambangan pasir besi di Sukabumi, Jawa Barat terus dilakukan. Evakuasi kepada para pemancing ini dilakukan secara bertahap dengan menggunakan helikopter. Helikopter milik Badan SAR Nasional ini pemirsa dikerahkan untuk mengevakuasi para pemancing yang terjebak di bekas dermaga milik tambang pasir yang terletak di Desa Buniasih, Kecamatan Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi. Menurut Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Desiana Bahari, metode pertolongan menggunakan helikopter dilakukan terhadap para pemancing ini. Mereka dievakuasi secara bertahap dan dibawa ke helipad Satuan Radar milik TNI Angkatan Udara yang berada di Cibalingbing, Surade di Kabupaten Sukabumi yang berjarak 15 km dari lokasi. Hingga siang tadi, pemirsa, dari 71 orang yang terjebak, 12 orang telah dievakuasi dengan menggunakan helikopter. Prediksi BMKG memang hari ini masih ombaknya cukup tinggi, jadi makanya tadi kita gunakan evakuasi dari atas karena di bawah menggunakan arus laut. Nanti kami melihat situasi, mungkin karena orangnya banyak, maka kami akan menggunakan kemungkinannya alternatif dua, menggunakan tadi perahu nelayan apabila ombaknya tinggi, dan satu lagi yang fokus adalah dengan menggunakan helikopter. Pemirsa, tim SAR gabungan mengirimkan bantuan logistik berupa makanan dan minuman kepada puluhan pemancing yang terjebak di dermaga bekas tambang pasir di Tegal Bulet, Sukabumi, Jawa Barat. Pengiriman bantuan dilakukan dengan helikopter karena gelombang tinggi masih melanda wilayah ini. Puluhan pemancing yang terjebak di dermaga ini mendapatkan bantuan makanan dari tim SAR gabungan setelah berada di dermaga sejak kemarin. Helikopter Basarnas jenis Dolphin AS365 ini tidak hanya mengangkut logistik, tapi juga digunakan untuk evakuasi para pemancing secara bertahap. Pemirsa, sebelumnya gelombang tinggi memutus jalan menuju lokasi pemancingan dermaga bekas pertambangan pasir besi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dan 71 pemancing terjebak di dermaga tersebut. Pemancing terjebak di dermaga bekas pertambangan pasir besi yang berada di Desa Buniasih, Kecamatan Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat setelah gelombang tinggi menghantam wilayah perairan ini. Mereka terisolasi dan tak bisa kembali ke darat. Gelombang tinggi di wilayah ini berkisar antara 2 hingga 3,5 meter. Kecepatan angin mencapai 53 knot per jam dari arah timur ke barat daya. Tingginya gelombang pun membuat tim SAR gabungan kesulitan mengevakuasi mereka. Dari informasi yang diperoleh, selain 71 pemancing yang terjebak gelombang pasang, 3 pemancing lainnya tenggelam. Terkait terjadinya gelombang tinggi di pantai Tegal Bulet, Kecamatan Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi, yang menyebabkan terputusnya jalur akses dermaga PT SBP dan menyebabkan 74 orang menjadi korban. Di antaranya 71 korban terisolir di dermaga dan 3 orang hingga saat ini masih dalam pencarian. Dermaga bekas bersandarnya kapal tongkap pengangkut pasir besi ini sudah 10 tahun digunakan menjadi spot memancing. Dermaga menyerupai jembatan memiliki panjang 700 meter dengan lebar 40 meter. Warga kemudian mendirikan bilik-bilik bambu di dermaga ini sebagai tempat berteduh saat memancing. Akses satu-satunya untuk menuju spot memancing putus panjang 200 meter akibat gelombang laut yang tinggi. Upaya evakuasi terus dilakukan. Bantuan logistik kepada 71 pemancing yang terjebak pun telah disalurkan melalui udara. Rencananya evakuasi ke 71 pemancing dilakukan sebanyak 2 tahap, yaitu evakuasi dengan kapal laut dan helikopter. Mereka akan dibawa ke Pelabuhan Ujung Genteng. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One mengabarkan.
Pemirsa, bagaimana cerita terjebaknya 71 pemancing di dermaga di Kabupaten Sukabumi? Kita akan berbincang dengan salah satu pemancing yang sudah berhasil dievakuasi. Ada Pak Nurdin di sana. Ya, selamat petang Pak Nurdin. Ini kita patut bersyukur ya Pak ya. Pak Nurdin bisa diselamatkan Pak. Pak mungkin bisa cerita Pak, ini gimana ceritanya bisa terjebak Pak? Jadi pertamanya saya kerja kan di sana, kerja sebagai mekanik mesin ya, penjaga mesin di sana. Jadi kalau saya sih berangkat sore, pulang pagi gitu. Jadi nggak banyak bawa bekal gitu. Jadi pas di sana waktu nggak kejebak di sana, jadi makan seadanya aja di sana gitu. Ada ubi bakar di jalan itu, ya terpaksa saya makan itu. Sebelum ada bantuan dari helikopter. Ya, Pak Nurdin, ceritanya Pak Nurdin terjebak ini gimana ceritanya nggak bisa kemana-mana? Atau memang karena ombaknya terlalu tinggi atau gimana Pak? Itu gelombangnya tinggi gitu, jadi nggak bisa kemana-mana di situ aja. Baik, Pak Nurdin, tapi Jembatannya putus. ya, dermaga ini dermaga aktif atau bukan Pak Nurdin? Bukan, nggak aktif lagi. Itu Pak Nurdin berapa jam ke sana Pak? Dan ke sana ini tujuannya apa? Bisa ada di dermaga itu? Kalau saya kan di sana nelayan gitu kan, tapi orang lain yang sebagian nelayan. Kalau saya sih cuma jaga mesin aja di sana. Baik, berapa lama Pak Nurdin dan teman-teman yang lain terjebak di sana? 2 hari. 2 hari Pak? Nah ini selama 2 hari yang dilakukan sama teman-teman, ngapain aja Pak? Selama di sana, karena di sana kan nggak ada apa-apa, jadi terpaksa diem aja di sana nunggu gitu. Oke, Nunggu bantuan. oke, akhirnya bantuan itu bisa datang gimana ceritanya? Kan kalau komunikasi ya alhamdulillah gitu enak gitu kan di sana karena ada mesin juga kan. Alhamdulillah masih ada itu solarnya gitu buat BBM-nya gitu. Jadi bisa telepon sama orang yang yang di rumah gitu. Jadi orang di rumah gitu berusaha untuk cari bantuan. Baik, ini kan dermaga tidak aktif ya Pak, tapi kenapa masih suka dipakai untuk memancing Pak? Karena hobi gitu. Oke, karena hobi ya Pak ya. Pak, kita ingin tanya juga Pak, tadi Pak Nurdin menyampaikan kalau 2 hari terjebak di sana ya Pak ya. Itu kan dermaga tidak aktif, artinya di sana ada warga sekitar kah atau gimana Pak? Mau makan, minum, gimana di sana? Kalau minum ya alhamdulillah kan saya masih bawa ada bekal gitu. Kalau makan Pak? Kalau makan ya seadanya aja itu, makanya ada ubi jalar gitu di sana yang tumbuh gitu. Jadi ya makan itu aja. Ada berapa orang lagi Pak yang masih terjebak di sana? Kalau tadi sebelum saya berangkat ada 60 lagi gitu. Kan saya ditawarin pertamanya di heli gitu kan. Kalau misalkan di heli nunggu paling nggak bakalan selesai hari ini gitu. Jadi saya ada perahu, ya saya ikut dengan perahu ke sini. Tapi 2 hari terjebak, kondisi 71 pemancing ini semuanya sehat Pak, termasuk Bapak? Sehat. Cuman yang itu keluarga korbannya itu yang pertama tadi ini. Dia evakuasi. Oke, Pak Nurdin, tadi kan Pak Nurdin menyampaikan ada 60 betul ya Pak ya? Yang belum dievakuasi? 60 atau 61? Pak Nurdin? 60. Itu 60 belum dievakuasi, kenapa Pak? Karena kan yang diangkut dari sama heli itu kan dua orang gitu. Oh, bertahap. Jadi Baik. menunggu dievakuasi ya? Tapi kejadian seperti ini apakah pernah terjadi juga Pak Nurdin? Artinya ketika Anda ke dermaga terus tiba-tiba gelombang tinggi datang akhirnya terjebak di dermaga yang sudah tidak terpakai ini? Enggak. Baru sekarang ini. Baik, terima kasih Pak Nurdin atas informasi dan ceritanya. Semoga 60 teman Pak Nurdin ini juga dapat dievakuasi dengan selamat oleh tim SAR di sana. Sekali lagi terima kasih Pak Nurdin. Ya.